Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas sebuah video yang sudah di-reaction oleh channel Harry Pras kaum muslimin. Di video ini ada seorang Gus yang memiliki pemikiran yang sesat dan halu kaum muslimin. Demi syahwat politiknya, agama ini dijadikan bahan untuk memuaskan syahwat politiknya tersebut. Kata dia, dia ini diberikan mandat oleh Nabi Khidir melalui nenek tua yang namanya Nyai Nur Watu Congol untuk mengatakan kalau Ganjar Pranowo itu harus ditolong supaya jadi presiden. Kita simak videonya. Ada satu video yang menggelitik saya beberapa hari ini, yaitu banyak netizen yang nge-share videonya Fuad Pleret, yang dimana katanya dia menyampaikan suatu pesan kepada calon presiden dan dia harus mensukseskan dan memenangkan presiden ini. Dan di samping hal itu, bukan cuma pesan dari dia pribadi, melainkan pesan dari Nabi Khidir alaihi salam. Allahu Akbar. Jadwal Pak Ganjar kapan? Kalau bisa deklarasi di Pleret. Karena kita Wahyu Makutoromo turunin yang Pleret. Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Namanya Bu Nyai Nur Watu Congol bin Mbah Dalhar Watu Congol. Satu-satunya putra putri dari Mbah Dalhar Watu Congol masih hidup. Yang sejak bayi itu diasuh oleh Mbah Nabi Khidir dan terkonfirmasi secara akad. Allahu Akbar. Sejak bayi diasuh oleh Nabi Khidir. Gimana cara ngasuhnya? Sejak bayi loh yang diasuh oleh Nabi. Ini adalah suatu yang sangat sontoloyo teman-teman. Mana mungkin bisa. Oh, itu hal goib Harry Pras. Ente tidak akan tahu karena makom ente masih di syariat. Itu bab makrifat. Dikiranya Nabi Muhammad belum sampai kepada level makrifat. Memang masih banyak orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan yang sesat tentang Nabi Khidir kaum muslimin ya. Contohnya yaitu tadi rombongan Fuad Pleret ya, meyakini kalau ada orang yang namanya Nyai Nur itu diasuh oleh Nabi Khidir dari bayinya. Lah emang Nabi Khidir itu siapanya? Babysitternya? Ya Allah. Koplak. Ya gimana cara ngasuhnya gimana? Ya Allah. Dan Nabi Khidir kok kurang kerjaan ngasuh wong Jawa? Hah? Kok kurang kerjaan? Kenapa dulu nggak ngasuh anak-anak Nabi? Cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Kan kalau memang Nabi Khidir itu masih hidup dan bisa jadi babysitter, ya harusnya anak cucu Nabi itu yang dulu dirawat. Ya Allah. Orang-orang yang meyakini Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang itu orang sesat. Cuma orang-orang sufi sesat, ya. Dan ini loh yang namanya Nyai Nur. Ya, gambarnya, orangnya yang katanya diasuh oleh Nabi Khidir dari bayi. Modelnya begini orangnya, ya. Kayak Nabi Khidir itu dulu ngasuhnya gimana? Ya, ngajarin apa? Kok nutup aurat saja nggak bener orang ini? Kok bisa dikatakan diasuh Nabi Khidir dari bayi? Ya Allah. Nabi Khidir ngasuh tapi nggak ngajarkan syariat Islam. Ya, nutup aurat saja nggak bisa. Ya Allah, ya. Itu halu, ya. Mungkin kalau diasuh dengan makhluk yang gaib, itu yang ngasuh itu jin, ya. Bukan Nabi Khidir, jin kober, ya. Kok kober-kobernya ngasuh anak orang. Ya Allah. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Sampai-sampai Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Kalau memang masih hidup, kalian yang mengaku ahli-ahli tasawuf, sufi, ketika ditanyakan datangkan dalil dari mana itu Nabi Khidir hidup, tidak akan ada. Terus yang kedua, kalau kami meminta pada kalian datangkan satu riwayat di mana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain, dan semua sahabat yang pernah hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, mereka adalah umat terbaik, umat yang bersama Rasulullah memperjuangkan Islam. Apakah pernah mereka berjumpa dengan Nabi Khidir? Itu yang kedua. Terus yang berikutnya, dari zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai keempat imam mazhab, tidak ada riwayat dari antara mereka yang menyatakan pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Imam Bukhari tidak ada bertemu dengan Nabi Khidir. Bahkan Imam Bukhari memberikan pernyataan
kalau Nabi Khidir telah wafat. Sehingga apa? Pernyataan Nabi Khidir ini masih hidup adalah halusinasi semata, dan bisa jadi yang mengaku-ngaku sebagai Nabi Khidir adalah setan atau jin yang terkutuk. Sebagaimana beberapa ulama berpendapat memang jin, setan bisa datang kepada mimpi seseorang, bisa nampak kepada seseorang secara yaqozoh, dan mereka juga bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi Muhammad. Ingat, mengaku Nabi Muhammad saja jin bisa. Mengaku sebagai Allah, jin bisa. Sebagaimana yang terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, memang betul jin, setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Tapi jin, iblis ini bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi. Tinggal datang kepada seseorang dengan berjubah seperti ini, berpakaian seperti ini, penampilannya begini, warna kulitnya begini, top sudah ngaku sebagai Nabi, bisa. Allah, umat terbaik saja tidak pernah bertemu Nabi. Ini dari bayi diasuh sama Nabi Khidir. Allahu Akbar pokoknya ini. Coba lanjut. Kira-kira dawuhnya apa ini? Secara intelektual itu bilang, Kiai Fuad kudu ngundang Mas Ganjar. Nah orang lagi aku Fuad sudah jadi kiai, teman-teman. Allah, sudah jadi kiai dia. Itu bunyi. Iki sing dawuh Mbah Nabi gitu. Allah. Bu Nyai Nur Watu Congol. Jadi itu sufi, nggak bisa dijangkau lah itu. Karena pokoknya ini Bu Nyai ini yang bertemu kepada Nabi Khidir, teman-teman, yang diasuh oleh Nabi Khidir dari kecil sampai tua itu ya. Dan dia berpesan kepada Kiai Fuad. Sudah jadi kiai dia ya. Bukan Gus sekarang, tapi kiai sudah. Fuad Pleret diberikan mandat oleh Bu Nyai yang diasuh Nabi Khidir untuk menyampaikan kepada Ganjar Pranowo, dia harus menang, harus jadi presiden. Tepuk tangan dulu ya. Astaghfirullahaladzim. Halu ya. Ya, kalau dikatakan Nabi Khidir masih hidup, Nabi Khidir itu kan manusia, bukan jin, ya. Kalau diyakini beliau masih hidup, artinya beliau juga manusia. Lah sekarang daripada cuma nemuin nenek tua bangka itu, cuma pesen-pesen omongan, kenapa nggak jadi tim sesnya sekalian? Atau malah nyapres aja sekalian Nabi Khidirnya, ya. Ya Allah, saya katakan nenek tua bangka itu, karena apa? Dia banyak menyebarkan cerita-cerita halu tentang Nabi Khidir ya. Coba lihat di channelnya, cari aja lah Bu Nyai Nur Watu Congol. Itu banyak sekali cerita-cerita halu dia tentang Nabi Khidir. Itu sesat menyesatkan ya. Yang percaya dengan cerita ini cuma orang goblok ya. Gobloknya pol-polan. Yang percaya sama Mbah Nur Watu Congol itu ya, yang mengaku dia ketemu Nabi Khidir, diasuh Nabi Khidir dari bayi, itu goblok. Ya, gobloknya pol-polan kaum muslimin. Ya. Dan yang percaya kalau Mbah Nur ini wali, ya itu baru pinter. Ya, pinter. Wali murid tapi maksudnya. Ya. Mbok mikir yang waras lah. Ya, kalau bener diakui oleh para kiai, para ulama kalau Mbah tua ini diasuh sama Nabi Khidir dari bayi, ya, kalau Mbah ini wali dan benar dapat pesan dari Nabi Khidir, berarti yang mengakui itu ya wajib manut sama Mbah tua ini. Wajib manut. Kenapa? Ini pesan Nabi loh. Ya, bukan pesan orang ecek-ecek, pesan Nabi. Masa pesan Nabi mau ditentang? Ya. Pesan Nabi itu pesan dari langit loh, ya. Pesan Allah, pesan malaikat. Kan nggak mungkin Nabi punya sifat dusta. Nabi berbicara dengan hawa nafsunya, apalagi yang menyangkut urusan umat. Nggak mungkin, itu mustahil. Ya mustahil. Ya Allah. Ini jelas dusta 100%, bahkan 1000% itu dusta. Ya. Kami tekankan lagi, yang percaya itu cuma orang yang goblok pol-polan. Ya, coba dipikir pakai akal sehat lah kaum muslimin. Kalau Nabi Khidir masih hidup di dunia ini, berarti beliau itu tetap manusia. Ya, Nabi Khidir kan manusia, bukan jin. Nggak ada nabi dari kalangan jin. Nabi Sulaiman yang dia bisa mengendalikan jin itu saja manusia, bukan jin. Ya, jadi Nabi Khidir kalau dikatakan masih hidup, berarti beliau manusia. Dan pertanyaan yang gampang sajalah, kalau dia manusia dan sekarang masih hidup, makan apa dia? Minum apa dia? Pakai pakaian apa dia? Dapatnya dari mana? Rumahnya di mana?
Kerjanya apa? Kalau pertanyaan yang mendalam, kan katanya Nabi Khidir itu manusia, masih hidup sampai sekarang. Berarti kan wajib bagi dia untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau Nabi kan nggak mungkin bodoh, pasti cerdas, ya, pasti berilmu. Ya, pertanyaannya kenapa dia nggak berdakwah? Coba, bukankah umat sekarang ini butuh dakwah beliau, butuh pencerahan beliau? Beliau ini manusia yang terbaik. Nggak ada yang lebih baik dari seorang nabi. Ya, siapa yang lebih baik dari seorang nabi? Nggak ada. Mau wali kutub, wali apalah, kutub utara, kutub selatan, mau Habib yang katanya sakti-sakti, itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan sama nabi, ya kan? Coba lihat itu, dunia perhabiban saja kacau. Ya, umat Islam kacau. Muslim banyak yang teraniaya, butuh pertolongan. Sekarang di mana pertanggungjawaban Nabi Khidir sebagai penerus Nabi Muhammad SAW? Kalau memang beliau masih hidup. Coba, akal sehat itu nggak bakal nerima dongeng-dongeng yang seperti itu. Cuma orang yang itu tadi, goblok pol-polan yang percaya, ya. Sedangkan berdasarkan dalil-dalil yang sahih, perkataan-perkataan ulama yang lurus, ulama ahlu sunnah wal jamaah, Nabi Khidir itu sudah wafat jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Cuma ulama-ulama yang sesat, ulama-ulama yang halu, ulama-ulama yang dongeng, ulama-ulama yang yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang dan kelayapan kemana-mana, apalagi ngurusi masalah pilihan presiden. Ya, ya Allah, itu cuma orang goblok yang percaya, kaum muslimin. Ya, cuma orang yang goblok yang percaya, ya. Dan mudah-mudahan kaum muslimin kita selalu diberikan akal sehat dan kewarasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak ikut-ikutan menjadi orang yang goblok seperti orang-orang yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup dan kelayapan kemana-mana, apalagi ikut ngurus masalah pilihan presiden. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.